Kalau tahu kayak gini, jangan foya-foya. Kurangin dulu ke bioskopnya. Kalau tahu kayak gini, kurangin dulu makan mahalnya. Kalau tahu. Ya tuh, kalau misalnya nggak kenal Kak Sati ya, pasti udah, ih sombong banget sih, pamer aja lu sama artis atau apa. Banyak yang bilang bahwa diam adalah emas, bicara adalah silver, perak. Tapi tahu kapan kamu berbicara, kapan kamu diam adalah diamond. Masih balik sama dua motivator ya. Bela Teguh. Aduh, nggak ada teguh-teguhnya hidupku ya Tuhan. Oke, River People, kita lanjut lagi sama Kak Satya di sini. Kita masih ngebahas banyak hal nih Kak. Nah, ngomongin pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Jadi bikin pusing kepala ulala, apalagi buat yang anak-anak event. Iya betul. Udah skakmat ya. Gimana nih KSM Bali yang menghadapi pandemi COVID-19, PSBB, PKM, wow. PSBB, PKM, pandemi COVID-19, ya kita hanya bisa berharap bahwa pandemi ini segera berlalu. Iya benar. Supaya segera hilang dari dunia ini agar kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Dibilang sulit, ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Siapa yang pernah membayangkan bahwa sebuah virus yang ukurannya tak kasat mata, mikro tak kelihatan mata, bisa merubah dunia, ya, memberikan perubahan kepada semua sektor dunia. Sekarang kalau kita lihat, mana nih rudal, mana nih nuklir, mana nih perang dunia, artinya kayak gitu kalau kita berkaca. Kan kelihatan ya bentuknya. Bentuknya kelihatan. Ini hal kecil yang nggak kasat mata loh, membuat perubahan yang begitu besar. Siapa yang pernah tahu? Dan sudah setahun pergerakan ekonomi runtuh, tersendat, keadaan sulit, bukan hanya bagi pelaku pariwisata, tapi semua sektor, industri, semua merasakan karena keramaian tidak diperbolehkan. Benar. Kalau dibilang SM menghadapi keadaan ini, kita pun terpukul sangat keras. Bali adalah pulau yang berpegang teguh atau mungkin istilahnya apa ya, menjadikan pariwisata adalah sektor yang sangat berperan utama. 85% kita sangat berharap dari pariwisata. Sekarang tamunya nggak ada, hospitality, hotel, restoran semua sepi, otomatis event pun nggak jalan. Iya benar. Itu pun kita rasakan. Ada momen dimana ketika April, Mei, Juni ketika peraturan gubernur tidak boleh keramaian, itu sama sekali tidak ada event. Benar-benar ngandelin dari tabungan saja. Bahkan sama teman-teman juga kan nggak ada event ya bang, kaget keadaan ini. Karena nggak dibolehkan. Sulit banget, sangat-sangat sulit. Kita bertahan hanya dari tabungan yang kita sudah tabungin di beberapa tahun sebelumnya. Berarti penting banget nabung ya sebenarnya. Penting banget nabung, jaga-jaga itu penting. Siapa yang tahu? Kalau tahu kayak gini, jangan foya-foya. Kurangin dulu ke bioskopnya. Kalau tahu kayak gini, kurangin dulu makan mahalnya. Kalau tahu, kita nggak tahu sekarang. Jadi harus proaktif. Yang Satya sampaikan tadi bahwa kita harus beradaptasi. Bella ini adalah contoh orang yang beradaptasi di masa pandemi. Iya dong, buat YouTube channel. Iya benar. Yang bisa memotivasi, menginspirasi, memberikan tips-tips kepada banyak orang. Itu hal yang sangat bagus ya, aktif, produktif, proaktif. Jadi kita harus membuat inovasi baru nih. Nggak bisa hanya menunggu. Karena kesempatan itu datang kepada orang yang siap. Kalau kita hanya menunggu kesempatan datang, ya sampai kapan kita menunggu? Kesempatan ada karena kita yang menciptakannya. Iya benar. Jadi mau nggak mau ya kita harus inovasi, buat hal baru. Apa nih yang kira-kira dibutuhkan di masa pandemi? Kak Satya jujur di SM kan banyak itu hal lini usahanya. Ada rent-car, ada hotel villa juga, ada team building, ada properti. Jadi kayak semua hal tuh kan terkendala nih. Semua hal kena imbasnya. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Kita buatlah paket-paket yang murah, paket-paket yang juga promo yang bagus, terus YouTube channel digerakkan, lihat peluang bisnisnya apa yang bisa jalan. Sekarang kan dunia pandemi ini yang masih sekiranya bisa terus berjalan tuh kayak farmasi masih jalan, terus kesehatan masih jalan, makanan masih jalan. Nah kita harus mulai nih melihat apa yang kita bisa lakukan nih.
kolaborasi itu penting. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin sulit sekarang, ya sama, kita di posisi yang sama kok. Kita berada di badai yang sama, di topan yang sama, sama. tapi kapal kita beda-beda. Iya. Ada yang melalui ini dengan kapal pesiar mewah, hidup masih oke, masih aman, tenang menikmati pandemi ini. Ada yang mungkin di kapalnya kapal Perahu kecil. belum perahu kecil sih, kayak perahu ferry dulu deh, Oh, iya. kapal ferry. Masih bisa juga menikmati ya badai goyangan, masih mereka enjoy. gitu. Ada warung-warung atau dagang kecil yang nyamperin, kita masih bisa beli. Ada juga yang pakai perahu kecil yang hanya cukup menampung keluarganya saja. Ada juga yang mungkin cuma rakit kayu yang terlontang-lanting, nggak tahu kepastian. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang terpenting adalah jangan pernah hilangkan harapan. Kita sama, we are in the same situation in difficult time. Iya. Tapi yang terpenting, the most important thing, never lose your hope. Nice. Iya. Jangan pernah kehilangan harapan. Benar-benar setuju. Misalnya kan bahkan kita tahu sendiri kayak ya berita-berita kriminalitas semakin meningkat lah. Terus aduh hal-hal yang wow, fenomena-fenomena yang terjadi. Ya, Terus betul. ada yang gila katanya. Ya. Terus bunuh Depresi. diri, Ya, depresi betul. dan lain-lain. Ya kita nggak boleh hilang harapan ya kak ya. Betul. Percaya Tuhan itu pastilah bantu kita. Badai pasti berlalu. Jangan lupa bahwa ketika hujan sudah berakhir, ada muncul apa? Pelangi. Ada muncul warna yang indah, yaitu pelangi. Jadi selalu ada harapan teman-teman. Kalau Iya. belum happy, berarti belum ending. Iya. Jadi create your own story. Ciptakan peluang kamu sendiri, ciptakan kisah kamu sendiri, maknai setiap kejadian, karena kita mau nggak mau juga harus bersyukur loh. Iya benar. Setiap sisi mengajarkan banyak hal, setiap kejadian mengajarkan banyak hal. Percaya nggak bahwa hutan sekarang lebih hijau, langit lebih biru, Iya, sungai benar. lebih bersih? Karena apa? Dunia lagi merefresh. Iya benar. Kita harus belajar untuk legowo, Benar. belajar untuk menerima keadaan. Mungkin yang kayak Kak Satya kemarin susah istirahat. Ah. Banyak istirahat nggak sih? Iya Nah kan? ini nih bilang. Kalau tadi juga bilang kan di sesi break tadi, nanya sama Kak Satya bahwa apa hal yang mungkin orang lain nggak banyak tahu. Iya. Lucu sebenarnya. Apa Kak? Kadang orang melihat bahwa Satya itu, mainnya hotel terus, Iya, restoran terus, Hike. kayaknya kesana kesini Iya. jalan-jalan, kayaknya hidupnya easy banget Iya, kan. iya. Ya emang berusaha untuk easy going sih, tapi jujur nih, Kak Satya adalah tipikal orang yang sebenarnya berbanding terbalik dengan apa yang Kak Satya lakukan sekarang. Kenapa Kak? Jadi kalau orang melihat Kak Satya tuh on stage heboh, Wow. dengan banyak audiens, ngelucu, pokoknya seru-seruan. Tapi sejatinya Kak Satya itu tipikal orang yang sebenarnya nggak suka keramaian. Oh my god! Wow! Kenapa nggak suka keramaian? Kak kerjanya tuh di sana, uangnya dari sana Kak. Jadi gini, kalau secara pribadi jujur, disuruh milih antara yuk kita pergi ke mall sama kita pergi ke gunung, atau mungkin kita pergi ke taman kota atau kita pergi ke pantai. Jujur Kak Satya lebih suka ke tempat-tempat yang kayak gitu, jadi kayak pantai yang tenang, yang nggak terlalu banyak orang, terus kayak ke gunung atau ke bukit. Jujur, Suka Bella, yang sepi, yang tenang. 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 Bahkan gini Bella, ada momen dimana Kak Satya itu kayak merasa punya dunia sendiri. Dunia apa? Serius. Dunia hayalan. Dunia hayalan. What the fuck? Bahkan gini, ketika nggak ada event, terus kayak cuma di rumah aja ya, Kak Satya itu bisa ngabisin waktu hanya untuk melamun atau membayangkan kisah-kisah hidup, Siapa? kisah apa gitu, kehidupan pribadi lah, dia hanya di dalam pikiran. Jadi kayak itu kayak punya my own story, my own life, different, imajinasi yang berbeda. Imajinasi. Kalian itu pernah berhayal bahwa aku ada di duniaku dengan kekuatan super, naik naga. Gak serius, bisa punya waktu 2, 4 sampai 1 malam itu ya, hanya untuk ke dunia sendiri. Jadi kayak diam di rumah, masuk ke alam bawah sadar sendiri. Jadi kayak ke dunia sendiri, tutup mata, aku bayang lagi terbang sama naga, ketemu sama ular yang besar dengan kaki, terus aku kayak kerbau. Tapi nggak lagi diam sambil bengong, imajinasi gitu. Berjam-jam, serius. Nggak ngapa-ngapain. Kayak apa-ngapain dia, kayak jadi kayak dibilang wasting time, sangat wasting sebenarnya. Tapi Nggak penting, tapi nggak penting banget. Tapi bahagia aja tuh, kayak punya imajinasi sendiri deh. Kayak aku bisa menjadi apapun dari Imajinasiku. imajinasi aku. Ya nggak mungkin kalau best version of my life, the best part of my life ya. Gitu. Jadi kayak kalau logikanya nggak mungkin kita naik naga kan? iya, Naga punya yang saya, kayak kan kayak terbang, terus Mimpi peri kali ya. mataku bersinar, bisa ngeluarin laser.
Tapi aku Avenger kali. Avenger kali. Tapi bener loh teman-teman, itu adalah hal yang orang nggak banyak tahu ya. Mungkin cuma di talk show bela-belain talk show ini aja, di podcast ini aja, di wawancara ini aja mau cerita bahwa aku punya dunia imajinasi serius yang membuat aku bisa menjadi apapun yang aku mau tanpa tekanan. Kadang itu Bebas, aduh udah Bebas. mau menghayal apa suka-suka aku. ngelepas semua beban, ngelepas semua tanggung jawab, ngelepas semua pekerjaan dan masalah, masuk ke dunia sendiri dan menjadi diri sendiri, menjadi part terbaik yang kamu inginkan. Tapi ketika kita sadar, kita harus siap dengan realita ini. Kita harus siap Balik lagi yuk. back to laptop. Jadi harus melihat bahwa hidup itu bukan cuma imajinasi, tapi Iya. realita. Jadi harus bangun lagi. Besok-besok pinjem sayapnya ya kak ya. Kita sayap banget. Kayak gitu. Aduh, saya ganti mimpi nih. Ya tuh, kalau misalnya nggak kenal Kak Sati ya pasti udah, ih sombong banget sih pamer aja lu sama artis-artis atau apa. Nah itu gimana tuh Kak? Kalau orang melihat dari satu sisi, mungkin itu yang jadi Yang dilihat. fokus mereka gitu. Jadi belajar bahwa bedakanlah apa yang namanya sombong, apa yang namanya bangga sama pencapaian. Kalau sombong itu mungkin orang yang foya-foya tapi dengan uang bukan uang sendiri, uang orang tuanya. Yang nyentrik dengan apa yang mereka miliki tapi ternyata hasil dari yang nggak bener, mungkin entah mereka punya sugar daddy kah, Hello, motherfucker. apa, Iya. whatever lah. Tapi kan itu adalah kehidupan orang-orang yang mereka berhak, dan netizen pun berhak berkomentar. Iya iya. Karena kalau netizen itu semakin digosok semakin berbusa kan. Deterjen kali ya. Jadi gitu teman-teman semua. Jadi harus lihat dari dua sisi ini. Ada yang sombong, bedakan sama yang bangga. Kalau bangga itu kita punya pencapaian, kerja keras kita wajar memberi apresiasi kepada diri kita ketika kita sudah bekerja keras. Kita wajar memberikan reward kepada diri kita atas apa yang sudah kita lakukan. Kerja seminggu, mau ke hotel, staycation, terus mau spa, wajar. Iya kan udah seminggu aku kerja keras. Karena itu adalah hal apresiasi untuk diri. Dia nggak kerja aja terus. Tapi kan orang melihatnya orang beda ya. Ini. Ya karena kalau Kak Satya misalkan main ke hotel atau ke restoran ya karena itu bagian part dari pekerjaan, part dari job. Entah itu endorse kah, karena musim pandemi nggak ada event jadi kita mulai endorse, kita mulai promosi support usaha teman, belajar untuk saling bantu lah di musim-musim kayak gini kan. Jadi itu harus dibedakan. Dan kadang-kadang kan juga kalau misalnya kakak kan apalagi MC pekerjaannya kak, terus udah gitu biasa endorse dan lain-lain. Nah kan pasti dituntut juga, kayak kita ngasih tahu tempat inilah, kita review lah, kita kayak bisa dibilang show up, showing. Nah mau nggak mau kan kita punya juga tuntutan kak ya. Kadang orang nggak tahu itu ya. Betul, itu betul banget Bella. Karena orang hanya komentar aja, julid aja gitu. Nggak tahu. Tapi sekali lagi teman-teman, Anda berhak untuk berkomentar, Anda berhak untuk menghujat orang lain, tapi jangan lupa untuk bawa cermin juga bahwa saat kamu menunjuk seseorang atau kamu menjudge seseorang, pastikan make sure your hand clean gitu ya, tangan kamu bersih nggak baru kamu menghujat. Kadang kita lupa untuk menilai diri sendiri karena fokus menilai orang lain. Iya. Jadi kita nggak menemukan value kita sendiri gitu. Kita hanya fokusnya dengan kehidupan orang lain. Jangan don't waste your time to comment, to judging about other life, about people life. Tapi fokuslah dengan upgrade yourself. Iya. Melihat apa yang menjadi potensi diri kamu dan tunjukkan bahwa kamu berkualitas gitu. Jadi kalau misalkan kitanya menunjukkan sisi terbaik di Instagram atau medsos atau apapun itu adalah buah dari kerja keras kita. Ya kembali lagi kalau kalian melihat dengan dengki, dengan keirian, ya jadinya kan sombong di mata kalian. Iya, kalau kalian julid ya mau sebaik apapun niat kita tetap aja dianggapnya negatif. Betul. Itulah pentingnya melihat sisi dari yang positif. Cuma kita manusiawi lah. Iya. Wajar, itu hal yang sangat wajar. Tapi kembali kontrol. Kita harus bisa mengontrol diri kita, mengontrol apa yang kita mau ucapkan, sampaikan. Karena ada beberapa hal yang nggak bisa kembali saat kita sudah melaluinya. Iya. Jangan sampai menyesal. Kayak waktu. Kalau kamu nggak enjoy your every single time, setiap waktu yang kamu lalui, kamu akan di masa tua Lu seharusnya kemarin menyesali, aduh, merindukan waktu kemarin, momen itu. Ya, jadi kayak kita tuh kayak bisa nggak diulang lagi, dan nggak bisa diulang. nggak bisa. Waktu yang sudah kita lalui tak akan bisa diulang lagi. Perkataan yang sudah keluar dari mulut tidak akan bisa Ditarik ditarik lagi. lagi. Jadi jangan hati-hati sama perkataan. Jangan sampai ini membuat luka yang tak terlihat namun sakitnya bertahan lama. Oi, sadap. Iya benar kan? Hati-hati. Benar, dikontrol semuanya. Pinter bawa mulut. Karena dari mulut kamu dapat teman, dari mulut pun kamu bisa dapat rezeki. Good job. Yes. Jadi hati-hati. Bahkan dari mulut pun kamu dapat musuh.
Iya benar-benar setuju. Mulut nih, wah. Mulutmu harimaumu. Iya benar-benar. Kalimat bagus juga ini Bella. Apa tuh kak? Diam berarti adalah emas. Berarti kan bilang bahwa diam adalah emas. Bicara adalah silver, perak. Tapi tahu kapan kamu berbicara, kapan kamu diam adalah diamond. Jadi pastikan kamu tahu kapan kamu harus bicara sama dia. Gitu. Jadi dipilih ya, kamu mau Dipilih. jadi yang mana? Mau jadi diamond kah? Mau jadi emas kah? Atau silver? Nah, kan dipilih itu. Iya, bener-bener. Kan cuma terus diam aja. Sekarang itu kayak kejahatan di depan mata kita. Misalkan perempuan lagi dipukul sama orang, masa kita diam aja? Iya benar-benar. Kita harus bertindak, harus berbicara Iya, gitu. iya. Terus masa ketika kita saatnya diam dengerin seminar, kita ngomong, orang lagi belum kelar ngomong, kita sudah mulai menimpali, mulai mendikte, mulai masuk, juga nggak bagus. Tapi Iya. kalau kamu tahu waktu yang tepat, nah orang intelektual itu orang yang tahu waktu yang tepat ya. Iya. Ya, jadi jadilah orang yang intelektual, orang yang bisa bersikap, berbicara, bertindak sesuai waktu yang dibutuhkan. Jadilah diamond yang bisa bersinar untuk diri sendiri dan juga orang lain. Oh my god, gila sih Kak Satya, mau meninggal deh katanya. Nah terakhir Kak, mungkin bisa memberikan pesan nih sama yang nonton, atau mungkin motivasi atau tips di, kan ini rahasia di balik rahasia nih. Wih. Mungkin pengen deh dapat motivasi dari Kak Satya. Motivasi, kayak dari awal udah motivasi terus. Iya motivasi sebenarnya ya. Motivasi, inspirasi dan tips, knowing tips. Oke, kalau dibilang untuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua yang mungkin lagi berjuang di masa sulit ini, entah itu apapun bidangnya, apapun fokus teman-teman semua, apapun jalan yang teman-teman semua pilih, entah itu dunia entrepreneurship, usaha, atau mungkin dunia entertainment world, apapun itu, tetap jadi versi terbaik dari diri kalian. Jujur pada diri sendiri, jadilah bagian terbaik, sisi terbaik, lakukan yang terbaik di setiap pekerjaan yang kalian lakukan. Karena sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, setiap mimpi itu layak diperjuangkan, setiap mimpi layak dijelmakan. Kembali, kamu siap nggak untuk mewujudkan itu semua? Bahwa percaya, nothing is impossible. Iya. Where there is a will, there is a way. Tak ada yang tidak mungkin. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Fokus dengan apa yang kamu lakukan, raih setiap mimpi kamu, buktikan, lihat potensi diri, kembangkan, dan jadilah manusia yang berkualitas yang mampu memberikan feedback baik kepada banyak orang. Cintai pekerjaanmu dan lakukan yang terbaik. Gila sih ya, aku dengernya tuh kayak langsung pengen lari di lapangan 10 kali, kayak semangat gitu loh, dapet motivasi gitu. Harus. Hidup harus bersemangat ya. Bersemangat, gapai apapun yang kamu inginkan ya di film people atau siapapun lah yang nonton. Jangan cuma, aduh pengen jadi ini, pengen aja. Tapi no action. No action. Ya. Karena yang susah itu waktu kita action, berproses, Ya, betul, kan? betul. Apalagi mencintai proses tuh, wah gila sih. Bella adalah contoh orang yang mencintai proses. Aduh berproses. Untuk adikku yang sangat Aduh luar biasa makasih ini, kakakku yang luar biasa juga. yang sangat menginspirasi lagi berjuang. Pokoknya lancar terus Amin, MC-nya, sekarang. lancar terus pekerjaannya di broadcasting. Ya, Semoga makasih. menjadi presenter yang bisa menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat, Sekarang. semakin dikenal masyarakat, Amin sekarang. semakin banyak pencapaian. Amin, sekarang. Pokoknya nanti kalau yang namanya salary, pencapaian, total apa namanya popularitas itu akan mengikuti sebagai bonus dari kerja keras yang kamu lakukan. Ya. Kak Satya juga sukses terus, SM Bali semakin, aduh, di bukan Antero Bali aja, Amin. bisa ke Antero yang lainnya, Amin. semakin terkenal Kak Satya. Amin. Terus humble-nya, aduh, pokoknya jadi rendah hati yang Kak Satya sekarang, terus banyak dicintai oleh kita semua. Pokoknya keren banget. Jangan lupa di People, like, comment, and subscribe. Sekali lagi, makasih kakak. Terima kasih. Sampai berjumpa semua. Jangan lupa tonton terus Bella Bella in Talk Show. Dadah. We love you. Stay safe and healthy wherever you are. Yeah.